Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya, Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal-soal UTBK 2021. Sobat Edsen, kita mulai dengan membahas soal yang pertama. Ukuran maksimum sel bergantung pada A. Jumlah organel, B. Rasio permukaan dan volume, C. Jumlah sel di sekelilingnya, D. Jumlah DNA dalam nukleus, E. Tingkat ketebalan membran sel. Oke, jadi di sini sebenarnya simpel pertanyaannya gitu ya. Jadi ukuran sel itu tergantung pada apa sih gitu ya. Nah, di sini ada penekanan ukuran maksimum. Oke ya. Jadi kita bahas soal ukuran sel. Nah, teman-teman, soal seperti ini adalah tipe soal yang teman-teman harus gunakan logika untuk berpikir. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, di sini saya akan pandu dengan pertanyaan lain, yaitu kenapa sih sel ukurannya harus kecil? Gitu ya. Kenapa sel itu mikroskopik? Kenapa nggak satu sel gede gitu ya? Walaupun ada sih beberapa gitu ya, tapi mayoritas sel tentu saja ukurannya kecil-kecil. Ya kan ya? Misalkan untuk di kulit kita ya kan ya, itu pasti ada jutaan sel. Ya kan? Kenapa sih nggak satu lembar aja? Gitu. Atau kenapa sih jantung, kenapa nggak satu sel aja? Gitu. Kenapa nggak seperti itu? Nah, teman-teman, di sini ada kaitannya dengan fungsi. Ingat, di biologi, struktur dari sesuatu pada makhluk hidup itu pasti berkenaan dengan fungsinya. Gitu ya. Kenapa bentuknya seperti ini, kenapa tebal, kenapa tipis, pasti ada kaitannya dengan fungsinya. Oke, jadi teman-teman, di sini dikatakan karena tergantung jumlah organelnya. Jadi, kalau organelnya semakin banyak, maka ukuran selnya juga semakin besar, gitu ya. Kemudian yang B, itu adalah rasio permukaan dan volume. Maksudnya, luas permukaan, gitu ya, dibandingkan dengan volumenya. Kemudian yang C, jumlah sel di sekelilingnya. Jadi, tergantung di sekitarnya itu ada banyak atau sedikit. Itu yang akan menentukan ukuran. Kemudian yang D, jumlah DNA di dalam nukleus. Pasti ya teman-teman ngerti ya, gitu ya. Posisi DNA atau materi genetik kita, seperti DNA itu ada di dalam inti sel atau nukleus. Kemudian yang E, tingkat ketebalan membran selnya. Semakin tebal, maka sel akan semakin titik-titik gitu ya. Oke, jadi teman-teman, mana sih yang menjelaskan ukuran maksimum sel itu bergantung pada apa? Nah, balik lagi ke pertanyaan, kenapa sel kita ukurannya nggak gede aja? Nah, teman-teman, ini berkenaan dengan luas permukaan dan volumenya, gitu ya. Di sini kita akan pakai satu skenario, gitu ya, agar lebih mudah. Oke, jadi katakan di sini ada sel, gitu ya, sel A dengan sel B. Di sini ukurannya jauh lebih besar. Oke. Nah, teman-teman pasti tahu ya, dalam prosesnya gitu ya, sel itu akan mengirimkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Misalkan, sel-sel lambung dapat menghasilkan enzim gitu ya, atau sel-sel pankreas itu akan menghasilkan hormon. Nah, jadi sel itu dapat mengeluarkan sesuatu. Bahkan pada umumnya gitu ya, kalau dia adalah sel-sel biasa, bukan sel yang benar-benar spesialisasinya buat ngeluarin, sel tersebut juga harus punya kemampuan untuk mengeluarkan zat karena mereka gunakan itu untuk komunikasi gitu ya. Jadi mereka komunikasinya pakai zat kimia. Nah, teman-teman bayangkan track yang dibutuhkan oleh sel A dengan sel B. Lebih jauh yang mana? Tentu saja
track yang digunakan untuk mengirimkan produk itu lebih jauh yang B, ya kan ya? Maka, teman-teman, semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak ATP atau semakin banyak energi yang dihabiskan oleh sel tersebut untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang A, ya gak? Gitu ya. Nah, maka teman-teman, B itu dikatakan tidak efisien, gitu ya. Jadi, karena apa? Karena buang-buang energi. Gede artinya berarti jarak yang dibutuhkan untuk memindahkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu pasti akan lebih makan waktu, ya kan ya? Makan waktu, makan banyak energi. Jadinya di sini tidak efisien. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bisa digambarkan dengan misalkan kubus, gitu ya. Teman-teman bayangkan di sini ada gambar kubus itu merepresentasikan satu sel, gitu ya. Ya, anggaplah seperti ini ya. Oke, jadi di sini ceritanya gitu ya. Ukuran kubusnya itu 4 kali 4. Oke, 4 kali 4 kali 4. Oke ya. Nah, teman-teman coba hitung volume dan luas permukaannya. Oke ya. Jadi, teman-teman kalau volume pasti 4 pangkat 3 ya kan ya. Teman-teman dapat 64 ya kan. Nah, kemudian kalau luas permukaannya, nah teman-teman tinggal logika saja hitung gitu ya. 4 kali 4, 16 ya kan. Nah, kemudian teman-teman kalikan dengan sisi kubusnya ya kan. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan ya. Berarti kalikan 6. Jadi 16 kali 6 ya kan 96. Nah, teman-teman bandingkan dengan ukuran yang hampir sama seperti ini, kita bagi jadi 4 gitu ya. Kita bagi jadi kita potong gitu ya. Sini 1, sini 1 gitu. Jadi kira-kira gimana? Kira-kira gambarnya agak mesong nggak apa-apa ya. Oke, ini buat gambaran teman-teman. Oke, kira-kira kita dapat gambarnya. Nah, seperti ini kan ya. Ya kan? Kemudian ada lagi di belakangnya, ya kan? Nah, teman-teman coba bandingkan deh, gitu ya. Bandingkan antara kubus yang ini, gitu ya. Nah, berarti kan ini 2, ya kan? Di sini 2, bawahnya 2, ini 2, ini juga 2, ya kan? Nah, jadi teman-teman coba bandingkan volume, gitu ya, dan hitung volume dan luas permukaannya, gitu. Nah, jadinya teman-teman lihat di satu seperti ini gitu ya, volumenya. Kemudian kita bandingkan dengan rasio dan untuk si luas permukaan dari si kubus ini. Oke, berarti untuk hitungannya satu buah ini ya kan ya, satu buah kubus kecil berarti 2 kali 2 ya kan, dikalikan 6. Kita akan dapatkan 24 ya kan, gitu ya. 2 kali 2, 4 kali 6, 24. Kita dapat satu kubus, luas permukaannya adalah 24. Kemudian, kita kalikan berapa? 1, 2, 3, 4 di depan, yang di belakang ada 4 juga. Berarti 24 dikalikan 8. Nah, berarti kita dapat berapa? 192. Kita bandingkan luas permukaan yang sebelumnya. Luas permukaan yang sebelumnya 4 kali 4 kalikan 6. Berarti berapa? 96. Lihat. Gitu ya. Nah, dengan volume yang sama, gitu ya. Dengan volume yang sama, kita dapatkan luas permukaan yang berbeda. Ya kan ya? Nah, maka teman-teman, dengan ukuran sel yang lebih kecil, maka kita akan dapatkan, gitu ya. Kita akan dapatkan luas permukaan yang lebih besar. Ya kan ya? Nah, luas permukaan yang lebih besar ini diperlukan oleh sel
untuk menjalankan hidupnya dan fungsinya, gitu ya. Untuk dapat menerima zat kimia secara efisien atau mengirimkan zat kimia secara efisien. Kalau dia misalkan di usus, untuk tentu saja memperluas bidang penyerapan, ya gak? Nah, makanya teman-teman gitu ya, ukuran maksimum dari sel itu akan bergantung pada tentu saja rasio permukaan dan volumenya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soal UTBK 2021. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!